Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari tim Teaching IPA kelas 7 SMP Negeri 2 Samarinda. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, sebelum kita menyampaikan materi, alangkah baiknya anak-anak baca doa dulu ya. Baik, sekarang kita akan memulai materi, klasifikasi materi dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, menjelaskan metode pemisahan campuran. Yang ketiga, mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Untuk klasifikasi materi dan perubahannya, ada 3 subbab materi. Yang pertama yaitu klasifikasi materi, yang kedua cara memisahkan campuran, yang ketiga benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Untuk bagian yang pertama yaitu klasifikasi materi. Nah, kalian dapat melihat gambar yang ada di layar kan? Nah, itu ada meja, ada es batu, asap, air, dan beberapa logam. Nah, apa yang kalian pikirkan pada saat melihat benda-benda tersebut? Ya, itu adalah materi. Nah, jadi materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Untuk klasifikasi materi, ternyata dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Di sini ada kayu, ada air, dan ada asap. Nah, untuk kayu sendiri termasuk golongan zat padat, sedangkan untuk air sendiri merupakan zat cair, sedangkan asap merupakan zat berwujud gas. Untuk contoh-contoh selain yang ada tertera pada gambar ini, ada juga contoh zat padat yaitu beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Kemudian contoh zat cair adalah air, minyak goreng, dan bensin. Untuk contoh zat berwujud gas adalah udara, asap, dan uap air. Untuk perbedaan zat padat dan zat cair serta gas, kita bisa lihat ini ada gambar. Nah, ini adalah partikel-partikel penyusun zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk zat padat sendiri, kita bisa lihat bahwa partikel-partikelnya sangat padat, berbeda dengan zat cair yang agak renggang, kemudian untuk zat gas yang sangat renggang. Jadi, dapat kita lihat pada tabel berikut bahwa ciri-ciri dari zat padat yaitu mempunyai bentuk dan volume tertentu, kemudian jarak antar partikel zat padat sangat rapat sehingga partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Kemudian untuk zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Apa yang dimaksud dengan media yang digunakan? Misalnya kita menggunakan media botol. Jadi ketika air dituangkan ke dalam botol, air tersebut akan mengikuti bentuk botol. Nah, kemudian jarak antar partikel zat cair lebih renggang sehingga partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan zat berwujud gas yaitu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu atau tetap. Kemudian jarak antar partikel gas sangat renggang sehingga partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Nah, untuk peta konsep materi, ternyata materi tersebut dibagi menjadi 2, ada zat tunggal, kemudian ada campuran. Untuk zat tunggal sendiri dibedakan lagi menjadi 2, yaitu ada unsur dan senyawa. Sedangkan untuk campuran ada campuran heterogen dan campuran homogen. Untuk unsur yang pertama, jadi unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalkan ini adalah suatu unsur. Nah, jadi bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. Jadi ini seperti ini gambarnya atom. Nah, kita bisa lihat lagi ada bagan. Jadi unsur ini dibagi lagi menjadi 2, ada logam dan ada non-logam. Untuk logam sendiri contohnya ada besi, emas, dan seng, sedangkan non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Adapun cara pemberian lambang unsur menurut
Berzelius adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, kemudian ini adalah unsur periodik. Masih ingat tadi yang poin yang ketiga? Nah, untuk di unsur periodik ini, seperti yang di poin ketiga, bahwa suatu unsur yang mempunyai huruf depan yang sama, maka salah satunya ditambah huruf di belakangnya. Contohnya aja ini, ada hidrogen, lambangnya H, kemudian ada helium, gambarnya He. Ini helium dan hidrogen mempunyai huruf awal yang sama, yaitu H. Nah, maka dari itu, salah satu di antara mereka ditambahkan huruf, yaitu pada helium. Helium lambangnya He. Nah, kemudian ada warna-warna di sistem unsur periodik ini. Ada warna biru, ada warna kuning, ada warna coklat. Yang ternyata warna ini mempunyai arti bahwa kalau warna biru adalah unsur logam, sedangkan warna kuning adalah unsur non-logam, dan coklat ini adalah unsur semi-logam. Untuk tabel unsur logam dan unsur non-logam beserta lambangnya dapat dilihat. Yang di sebelah kiri adalah unsur logam dan lambangnya, contohnya aluminium dengan lambangnya Al. Kemudian di sebelah kanan ada unsur non-logam, nama latinnya oksigen, kemudian lambangnya O. Untuk selanjutnya, kalian lihat unsur-unsurnya ini dibaca sendiri. Nah, kemudian perbedaan unsur logam dan non-logam. Untuk logam, ciri-cirinya yaitu berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Kemudian dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Ketiga, konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam adalah ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Kemudian bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, non-konduktor kecuali grafit. Nah, unsur tersebut ternyata mempunyai manfaat. Apa aja manfaatnya? Salah satunya yaitu natrium, nama unsurnya. Kegunaannya adalah bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Untuk strontium, magnesium, dan iodium, kalian bisa lihat pada tabel. Kemudian kita masuk ke senyawa. Jadi senyawa adalah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sedangkan molekul tersusun atas dua unsur atau lebih. Kita bisa lihat ini ada gambar. Ini ada molekul unsur, ini ada molekul senyawa. Nah, dinamakan molekul unsur apabila zat penyusunnya sama. Kita lihat penyusun molekul unsur yang digambar ini ada O sama O ketika digabungkan menjadi O2. Kemudian ada molekul senyawa, dinamakan molekul senyawa karena penyusunnya berbeda. Nah, senyawa dan molekul, kalau molekul bisa di unsur, bisa di senyawa. Sedangkan senyawa belum tentu bisa di unsur. Sehingga biasanya kita menyebut molekul senyawa adalah senyawa aja. Nah, ini adalah macam-macam contoh dari senyawa sederhana. Misalnya ada air, ternyata penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Kemudian ini adalah garam dapur. Unsur penyusunnya natrium dan klorin, sedangkan gula tebu atau gula pasir, unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian ini ada campuran. Nah, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi campuran dibedakan menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran ketika zatnya tidak dapat terlihat lagi. Zat terlarutnya tidak dapat terlihat lagi. Contohnya, zat terlarut ini adalah gula, sedangkan pelarut ini adalah air. Ketika gula dilarutkan di dalam air, kita tidak bisa lagi kan melihat partikel-partikel gulanya karena sudah tercampur oleh air, sehingga dinamakan campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran di mana zatnya masih terlihat, zat penyusunnya masih terlihat. Misalnya ketika kita mengaduk air dan minyak kan tidak bisa menyatu, jadi minyak berada di atas permukaan air, sedangkan air berada di bawah. Begitu juga untuk air dan pasir. Air ada di atas, sedangkan pasir ada di bawah.
Nah, ternyata campuran biasanya berupa larutan. Jadi ada larutan asam, ada larutan basa. Di sini di larutan asam ada namanya, ada gambar. Apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar ini? Ya, ini adalah hujan ya, tetapi bukan hujan biasa, ini adalah hujan asam. Jadi hujan asam ini termasuk dalam kelarutan asam. Jadi bagaimana ciri-ciri larutan asam? Yaitu yang pertama, rasanya masam. Ini tidak boleh dicoba kecuali makanan. Nah, makanan asam itu contohnya adalah jeruk. Kemudian dapat menimbulkan korosi dan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan larutan basa, coba kita lihat ada gambar orang memegang perut. Kira-kira sedang apa orang ini? Ya, dia sakit perut ya, tapi sakit perutnya ini yang berkaitan dengan larutan basa, yaitu adalah sakit mah. Nah, lambung ini ketika kita mah, dia bersifatnya asam. Jadi, untuk mengobati asam lambung, maka kita membutuhkan larutan basa. Jadi, obat mah itu termasuk ke dalam golongan larutan basa. Apa itu ciri-ciri larutan basa? Yaitu mempunyai rasa yang agak pahit. Ini juga tidak boleh dicoba. Kemudian terasa licin di kulit, dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, untuk mengetahui larutan asam dan basa, kita menggunakan indikator. Indikator itu ada indikator alami dan indikator buatan. Untuk indikator alami, kita bisa lihat di gambar ini ada bunga warna merah, ada kubis merah dan ungu, ada kunyit, dan ada bunga kembang sepatu. Ketika larutan asam ataupun basa diukur menggunakan indikator alami, maka larutan tersebut akan berubah. Kemudian untuk indikator buatan biasanya kita menggunakan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus ini coba kita lihat pada gambar A, orang ini sedang memegang kertas lakmus warna biru. Ketika dicelupkan oleh suatu larutan, kertas lakmusnya berwarna merah. Warna merah ini menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan pada gambar yang B, kita lihat bahwa orang ini sedang memegang kertas lakmus warna merah. Ketika dicelupkan suatu larutan, maka kertas lakmusnya berubah menjadi biru. Sehingga dapat kita ketahui bahwa larutan ini merupakan larutan basa. Kemudian untuk garam yang paling terkenal adalah garam dapur. Ya, nah bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Yaitu dapat terbentuk melalui reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Reaksinya ini HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Untuk perbedaan unsur senyawa dan campuran, kita bisa lihat di sini. Ternyata unsur termasuk zat tunggal, kemudian tidak dapat diuraikan, dan terdiri atas satu jenis atom. Sedangkan senyawa termasuk zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Sedangkan campuran, termasuk campuran itu sendiri, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Nah, bagaimana? Udah mengerti kan untuk unsur senyawa dan campuran? Sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu cara memisahkan campuran. Jadi, cara memisahkan campuran ini ada beberapa macam. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Jadi, untuk filtrasi yang di sebelahnya ada sentrifugasi, ini sama-sama penyaringan. Bedanya apa? Bedanya kalau untuk filtrasi ini digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak terlarut atau ukurannya partikel itu besar. Sedangkan sentrifugasi ini untuk partikel-partikel yang lebih kecil atau zat-zat penyusun yang lebih kecil. Contohnya adalah memisahkan sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Kemudian ada distilasi. Jadi ini adalah gambar proses distilasi. Jadi distilasi ini adalah cara penyulingan yang digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Kemudian yang keempat, kromatografi. Untuk kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Kemudian yang terakhir ada sublimasi. Untuk proses sublimasi ini tergantung pada bendanya. Jadi tidak semua benda dapat
menggunakan pemisahan ini. Nah, contohnya yaitu untuk campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, untuk subbab selanjutnya ini ada benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Jadi benda-benda yang dapat mengalami perubahan ini ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Untuk yang pertama kita mempelajari perubahan fisika. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini, apakah yang terjadi pada air jika dipanaskan terus-menerus? Ya. Jika air tersebut menguap, di sini terjadi perubahan dari cair ke gas. Nah, kemudian ketika kompor ini dimatikan, air dalam masih keadaan menguap dan kita tutup menggunakan panci, kemudian beberapa saat kita tunggu, kita buka lagi. Di tutup panci itu ternyata ada titik-titik air. Nah, di sini terjadi perubahan antara gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun. Jadi, air menguap menjadi uap air, kemudian mengembun menjadi air lagi. Sehingga proses terjadinya itu merupakan perubahan fisika. Jadi, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Adapun ciri-ciri perubahan fisika, yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Kedua, perubahan terjadi pada wujudnya saja. Ketiga, mampu kembali ke bentuk semula. Keempat, sifat partikel tetap sama. Yang kelima, bisa terjadi disebabkan proses pemanasan dan merubah bentuk pada wujud zat. Kemudian kita berpindah pada perubahan kimia. Jadi kita bisa lihat di sini ada kembang api, ternyata kembang api ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Jadi perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat atau zat asalnya. Jadi untuk ciri-ciri perubahan kimia yaitu yang pertama, terjadi perubahan molekul, kedua terbentuknya zat baru dan sifat zat yang berbeda dengan sifat penyusunnya, yang ketiga tidak dapat kembali ke bentuk semula. Adapun perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia, untuk perubahan fisika yang pertama tidak terbentuknya zat baru seperti air ketika menguap menjadi uap air mengembur menjadi air lagi. Nah, seperti itu ya. Untuk yang kedua, komposisi materi tidak berubah. Sedangkan perubahan kimia terbentuknya zat baru dan komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Berikut ini adalah tabel yang merupakan contoh perubahan yang terjadi di alam atau di kehidupan sehari-hari. Untuk perubahan fisika, contohnya yaitu beras diubah menjadi tepung beras, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, dan seterusnya kalian bisa baca sendiri. Untuk perubahan kimia, ada singkong menjadi tapai, pembakaran kayu, makanan basi, susu diubah menjadi keju, dan perkaratan besi. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Bagaimana materinya? Mudah dipahami kan? Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi hari ini dengan baik dan ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk anak-anakku semua dan untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.